Halo Airsofter Indonesia, balik lagi bersama saya Agnes dari Lord John Airsoft. Kali ini kita akan pasang Perun Hybrid versi 2 ke gearbox INC, ya kan? Terus kita langsung aja ke gearboxnya. Gearboxnya bautnya udah kita lepas. Terus kita tinggal buka tahan spring gate, tahan silinder, lalu angkat gearboxnya pelan-pelan. Pastikan nggak ada gear ataupun part lain yang ikutan keangkat. Oke, aman. Sim set jangan sampai hilang. Keluarin main spring, lalu lepas spring tapet dan keluarkan kompresi set. Agak alot. Oke. Terus ke gear, pastikan nggak ada sim set yang tercacar. Oke. Setelahnya trigger, lalu kita buka beberapa baut. Yang pertama adalah safety cover atau safety latch, yang kedua adalah baut switch atau trigger kontak. Jangan lupa untuk spring dari trolinya kita pas dulu, lalu kita lepas, jatuh nanti aja nggak apa-apa. Lalu setelah switch atau trigger kontak dilepas, kita lepas baut cut off lever, karena cut off lever nggak akan kita pasang. Baru selektor, tinggal slide aja. Lalu sebelum dipasang, pastikan teman-teman cek dulu tiap dari lubang baut ataupun lubang pin yang ada di sini itu dia nggak flush ataupun nggak di sampingnya itu dia nggak ada tonjolan material kayak gini. Di baut switch ini dia ada tonjolan materialnya. Kita harus ngilangin bagian itu. Di sini saya pakai cutter. Kita ikutin aja. Oke, masih dikit. Tujuannya biar board bawah itu dia nggak kegesek dan menimbulkan short atau koslet. Masih ada dikit. Oke, kalau dirasa udah aman, gak ada flash lagi dari bagian ini, pastikan gak ada sisa-sisa dari yang kita hilangin tadi. Ini saya sikat. Oke. Terus kita siapkan dari box Perun. Yang pertama adalah kalau teman-teman
mau lihat dulu seperti apa manualnya atau instalasinya versi Perun, bisa scan barcode ini atau pergi ke alamat website ini. Tuh, terus kita mulai dari MOSFET-nya dulu aja. Karena MOSFET-nya dibungkus plastik, ya kan. Jadi kita harus hati-hati ketika motong plastiknya pakai gunting atau cutter. Pastikan kita pojokin seperti ini. Terus ada bagian yang mau kita potong itu nggak ada kabel atau MOSFET-nya yang berada di bagian yang akan kita potong. Baru potong. Setelah dipotong, kita keluarkan. Lalu cek dulu. Oke, kalau nggak ada kerusakan, baru kita pasang ke dalam gearbox. Oke. Terus kita pakai baut anti reversal dan pos anti reversal untuk masang Perun ini. Oke, kita cek ulang. Oke, kalau sudah dibaut, kita lanjut ke bagian wiring. Untuk wiring, kabel merah ini di bawah, lalu diikuti kabel hitam yang nyambung ke baterai. Lalu baru kabel yang nyambung ke motor. Selanjutnya kabel merah dari baterai ke motor. Nah, untuk kabel merah kecil yang nyambung ke MOSFET, saran saya biar dia nggak begitu numpuk dengan si kabel hitam dari MOSFET ke baterai, kita arahkan kabel ini ke arah sini, ya kan. Jangan sampai dia numpuk di bagian situ, karena nanti kalau numpuk dia akan terkena pinion dari motor. Kalau udah, kita lanjut ke bagian selektor. Oke, untuk selektor kita bersihkan pakai alkohol dan bisa pakai tisu ataupun kain, gosok-gosok sampai bersih. Kalau udah bersih, kita ambil stikernya. Stikernya ada di sini, buku kecil. Ini kumpulan stiker, mulai dari stiker programming sampai stiker untuk dari Perunnya, ya kan. Terus baru stiker selektor.
Untuk stiker selektor, karena kita pakai Marui Spec, ya kan, bukan ICS, kita pakai yang standar stiker. Stikernya ini ukurannya sama semua, ya kan. Kita cuma diberi lebihan kalau terjadi sesuatu, semisal kita harus adjust lagi untuk stikernya, atau kita harus atur ulang duduk stikernya. Terus tempel aja di bagian sini. Oke. Dan seperti itu. Setelah stiker udah ditempel, kita balikin selektornya ke bagian selektor, lalu kita berpindah ke trigger. Untuk trigger kita dapat magnet holder. Kita lepas dulu dua baut ini. Oke, kalau udah lepas, kita pasang magnet holder di triggernya, lalu kita pasang kembali. Bagian atas dari magnet holdernya. Kita pastiin nggak goyang. Oke, kalau udah, kita pasang triggernya, lalu kita lihat. Dari Perun sendiri nyaranin kalau si trigger ini dia resting atau dia bertumpu pada bagian trolley post, ya kan, di belakang yang PCB yang vertikal ini, ya kan, di sini dia akan bertumpu di situ. Jangan sampai dia bertumpu di PCB-nya. Terus setelahnya teman-teman bisa pakai safety latch-nya atau enggak juga enggak masalah. Oke, kita sebelumnya kita tes dulu. Selalu sebelum kita masang baut, ya kan, kita pastikan kalau nggak ada kabel yang kejepit. Oke. Nah, di sini tujuannya kenapa yang saya pasang hanya bagian itu. Kita akan ngetes, ya kan, ngetes tiap sensor yang ada di Perun ini, dan juga ngetes apakah kita dapat masalah. Misal kita harus tes
kita harus lihat. Kita bisa lihat dulu PCB-nya apakah ada komponen yang dia terhimpit oleh PCB. Lalu bukan terhimpit ya, tergesek oleh trigger. Kita lihat trigger atau magnet holdernya. Kalau nggak ada, aman. Lalu pada bagian pin tengah, saya masih ngalamin hal yang sama. Di video sebelumnya juga pin tengah ini kita dapati bahwa kita terhalang oleh magnet holder. Solusinya masih sama. Kita bisa ganjal bagian ekor trigger dengan kita ganjel bagian sini, ya kan, itu dengan heatsink atau kabel bakar. Kita siapkan beberapa. Lalu kita cek ulang, pastikan jangan sampai kabel lecet, terhimpit gearbox. Lalu kita tes ulang pakai pin tengah atau pin trigger. Oke. Aman. Kalau udah aman, kita lepas dulu triggernya, lalu kita lem dikit aja. Ini biar si heatsink atau kabel bakarnya dia nggak lepas.
Terus kalau udah kering, pastikan kering, kita balikin triggernya. Nah, jangan sampai kejepit. Untuk kabel, tes ulang, rasain benar-benar. Kalau ada ganjalan-ganjalan, teman-teman bisa cek ulang lagi. Lalu untuk ngecek selanjutnya, pastiin kalau pakai power tool seperti ini kita pakai torque paling rendah ya kan, dan pelan aja. Oke, setelahnya kita ambil lower receiver, kita masukin ke lower receiver. Untuk masukin lower receivernya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, bagian selektor ini paling mudah kalau kita mau masukin di antara shift dan semi. Itu kita masukinnya akan lebih mudah lagi gearboxnya. Oke, lalu pasang di tengah. Setelah itu kita ada satu yang ketinggalan, kita belum pasang sektor gear. Kita harus pasang sektor gear untuk tes tiap sensor. Jadi sensor yang akan dites adalah selektor, trigger, dan sektor gear. Itu semua harus ada. Oke. Pastiin sektornya nggak kesangkut ke baut dari cutoff lever atau baut MOSFET-nya, dan si sektor enggak kontak langsung dengan magnet holder. Pastiin kabel enggak terjepit. Terus kita baut tulang. Oke, kalau udah kita masukin ke lower receiver.
udah sesuai petunjuk. Ya kalau teman-teman udah scan manual ataupun ngunjungin website Perun, kita jangan dulu connect dinamo ke kabel dulu, ya kan. Tapi cuma baterai aja dulu. Kita mau ngecek si sensor, 3 sensor ya kan. Yang pertama adalah selektor, trigger, dan juga sektor. Nah, ini trigger, dia akan jadi ungu ketika saya pencet. Terus sektor, ya kan, hijau. Lalu selektor biru, putih. Oke. Kalau udah, kita lepas lagi. Kita masukin semua part yang ada. Pastiin simset jangan sampai hilang, ketukar. Oke, pertama adalah spur gear, sektor gear. Untuk sektor gear posisikan seperti ini kalau masang. Terus anti reversal, banyak orang kesusahan masang anti reversal. Kalau saya pribadi cukup mudah, kita posisikan seperti ini. Kita siapkan dulu bevel, posisikan seperti ini. Kita pegang satu tangan, terus satu tangannya lagi masang si bevel. Setelah bevel, kita lanjut ke kompresi set. Setelah kompresi set, kita pasang spring tapet. Oke, saya pakai pinset. Lalu pada bagian spring, teman-teman bisa pakai obeng. Kita dorong pakai obeng. Upsi. Ingat, jangan sampai ketukar. 1, 2, 3.
Oke. Ingat, jangan sampai kabel kejepit. Pastikan benar-benar aman. Spring semua udah kepasang. Oke. Lalu baru baut. Udah, kita balikin gearbox ke lower receiver. Lalu kita balikin pistol grip. Oke, untuk kabel sendiri saya suka bagian kabel yang keluar dari lubang depan, ya kan, itu melingkar dulu ke belakang, baru kita masukin dinamonya. Situ, lalu tinggal pasang skun atau motor konektor. Oke. Lalu heatsink atau motor adjuster. Oke, untuk nyoba teman-teman perlu tahu bahwa ketika kita nancepin baterai ke tiplak atau ke unit, ya kan, si MOSFET ini bakal merujuk dia bakal merujuk posisi dari trigger terus selektor, ya kan. Jadi jangan semisal kita pencet
sambil kita colokin baterainya, pencet trigger sambil colokin baterainya itu jangan. Lalu selektor pastikan di save dulu, ya kan, apalagi kalau udah terangkai. Untuk lebih amannya kita pastikan di save, karena MOSFET-nya juga akan merujuk ke situ selektornya di mana. Oke, langsung aja kita colokin dan kita tes. Oke, safety, man, semi. Oke, full auto. Oke. Terus kalau tips dari saya sendiri, apa sih yang harus diprogram pertama kali setelah kita selesai instalasi dari Perun ini? Yang pertama adalah AB level, ya kan? Di sini AB level, terus trigger sensitivity itu yang paling penting. Terus kalau pakai DSG juga harus diatur. Terus kalau lipo alarm pasti udah, ya kan. Itu aja yang perlu diatur setelah kita pasang si Perun. Oke, mungkin ini aja udah cukup untuk video instalasinya. Kalau kamu suka, ya kan, kalau kamu suka, udah kayak orang pacaran aja kan, ya kan. Kalau teman-teman suka, silahkan like video ini. Kalau nggak suka, dislike juga boleh. Kalau belum subscribe jangan lupa. Terus kalau kamu mau support, ya kan, channel kita, jangan lupa share. Itu aja udah cukup, di share aja kemana aja. Oke, sekian dari saya Agnes dari Lord John Airsoft. Terima kasih.